Alhamdulillah, apa ya, seneng ya bisa menjadi apa ya, sekarang udah jadi istri. Senang aja bisa hidup bisa punya pasangan, bisa sharing tentang semua lah ya, kerjaan, kehidupan, hari-hari, ada yang temenin, ada yang sayangin ya. Jadi ya seneng, alhamdulillah. Setelah lama bisa dibilang single ya Kak? Gimana sayang? Ya apa ya, kita berbagi segalanya lah ya sekarang ya, maksudnya apa ya, tentang ngomongin soal kerjaan, soal kedepannya mau seperti apa, mau gimana, karir, usaha, terus kehidupan keluarga juga mau gimana, planning kedepannya gitu aja sih. Terus pendekatan sama keluarga juga, karena kan kemarin abis nikah juga Catherine lama juga di Makassar dan di Sidrap gitu. Iya bener, jadi ibu rumah tangga sekarang. Dan gimana? Agak sedikit kekeh nggak sih mengikuti jalannya Catherine yang menjadi selebriti sampai akhir ini, mengikuti nemenin ketika syuting di Sultan. Iya, saya selalu menemani kalau ada syuting, mendukung. Iya. Ya harus saya bisa bagi waktunya untuk di politik, kantor, sama kerjaan, sama mendampingi istri. Setelah 2 minggu menikah ini Ya memang sih ini selama sudah menikah kita masalah makan itu jarang makan di rumah. Paling kalau cuma di rumah mertua ya makan. Lagi kan bisa masak nggak sih Mas Idan? Selama ini ya belum pernah sih dimasakan. Buka kartu deh. Terus mau berangkat kerja gitu? Yang pasti kan aku menyiapkan makan. Dia pengen apa kan ada. Kayak semalam contohnya, kita kan baru sampai dari Makassar kemarin siang. Terus langsung ke rumah ibuku. Kita makan di sana. Tentunya dihidangkan makanan-makanan kesukaan suamiku. Terus malamnya karena suamiku kan ada kerjaan juga, ada acara apa sayang? Bintek. Ada Bintek, Partai Golkar. Jadinya kita nginep di salah satu hotel di Jakarta yang dekat dengan acaranya gitu. Jadi ya udah, terus tengah malam sebelum tidur ini lapar, yang ada ya inilah pesen lah ya. Sekarang kan udah ada aplikasi ya, bisa pesen. Yang penting kan dia pengen makan apa tersedia gitu. Aku yang ngurusin ya kan sayang? Iya. Gitu, nggak harus masak juga. Belum. Tapi nanti suatu saat pasti akan aku coba masaknya. Orangnya romantis, saya suka, jadi saya selalu perhatian ke dia. Kebutuhan yang kecil-kecil saya perhatikan. Karena saya orangnya romantis, suka nggak mau jauh sama dia. Itu tadi kita atur, sebelumnya diatur, ini ada kerjaannya kita atur, sebelum harinya kita atur kerjaannya dulu. Ya harusnya kita kan sama-sama pernah gagal, jadi kita sudah ada pelajaran. Jadi yang tidak baik jangan diulang, yang baik yang dipertahankan. Untuk kayak kata sendiri gimana? Sama sih, aku juga banyak introspeksi diri ya, terus belajar dari pengalaman, terus juga ya berusaha dan belajar dan mencoba untuk menjadi lebih baik lagi. Ada sih perubahan, ternyata dia orangnya romantis, terus perhatian. Jadi kayak kemarin aku sempat sakit nih, flu, batuk gitu, ternyata diurusin sampai obat-obatnya diiniin gitu. Aku yang terkejut juga gitu kan, maksudnya biasa kan kita beda kota kan, paling telepon-teleponan aja gitu, ketemu kan juga baru berapa kali. Oh ternyata baik benar ya gitu, maksudnya sampai perhatiin aku makannya, terus minum obatnya segala macam. Makasih sayang. Ini kan Astagfirullahaladzim, jangan sampai ya Allah. Mudah-mudahan tidak. Kita tidak hanya berdoa, tapi kita juga sering bicarakan ya, maksudnya pengennya selalu seperti ini, manja-manjaan, sayang-sayangan selamanya, sampai nenek kakek, sampai akhir hayat ya sayangnya. Iya. Jadi jangan mesra-mesraannya jangan pas pengantin baru aja. Aku senang banget kalau kita lihat ya, maksudnya ada pasangan suami istri yang udah berumur, udah kakek nenek tuh masih mesra, masih pegangan tangan gitu. Aduh, kita ngeliatnya, semoga kita bisa begitu ya, terus manja-manjaan terus. Ya pinginlah secepatnya kalau dikasih rezeki dari Allah. Nah, ini kan bolak-balik Makassar, Jakarta. Apakah juga itu dengan kesibukan Mbak Keket juga di sini, bagi kan
seperti apa nih? Kalau itu sih ya tidak jadi penghalang. Kita atur aja gimana untuk sebelumnya kita atur waktunya, apa kegiatannya, jadi kita atur sebelumnya. Fleksibel kita sih, gimana ininya aja. Maksudnya kalau pas lagi di Jakarta ada kegiatan syuting, terus ada kegiatan kerjaan juga. Jadi kita maunya karirnya sama-sama maju. Tanya di samping saya. Kakaknya cemburu ya? Enggak lah. Enggak lah. Ya? Ketahuan ya, ini pakai kan cemburu ya? Ya sedikit-sedikit udah kelihatan. Masa sih? Iya maunya sih gitu ya, maksudnya kita maunya semuanya keluargaan, pertemanan, semuanya baik-baik aja, adem ayem gitu. Ya kita masing-masing percaya aja, jadi tidak ada saling mencurigai. Ya harus, yang penting komunikasi terus ya apa adanya aja, terus ya saling percaya sih, itu yang paling penting. Tipsnya banyakin saldonya makin nih berbunga. Ya apa ya, kita mah kan emang masih LDR nih sampai detik ini. Jadi kalau ketemu kayak sekarang weekend tuh kayak ya udah kayak orang pacaran lah gitu. Bisa sampai berapa lama? Enggak sih, paling Berapa hari? 5 hari gitu. Kan Jakarta Purwakarta juga deket gitu. Maksa banget. Enggak, aku dulu awal-awal pernikahan memang pasti karena penyesuaian, terus ada rasa curiga itu ada, tapi kesini sini aku ngerasa kayak rugi banget gak sih begitu ketemu kita cuman berantem, jadi kayak habis waktu, terus cemburu juga yang nggak berdasarkan tuh kayaknya buat aku udah nggak zamannya, jadi aku lebih ke komunikasiin. Jadi sekarang apapun misalnya aku nggak nyaman, aku akan bahas, ini kamu tadi kayaknya jangan kayak gitu deh, kamu jangan gini deh gitu. Dan suamiku juga, kamu ngapain sih kayak gitu, jadi lebih komunikasi biar apa yang terjadi, mungkin kita kan kadang suka salah atau bikin pasangan gak nyaman, akhirnya nanti jadi belajar untuk gak ngelakuin hal itu lagi. Tiap ada masalah kuncinya sebenarnya komunikasi, karena menurut aku kalau selama ada masalah pasti akan ada terus pernikahan. Menurutku kalau rumah tangga yang gak ada masalah kayaknya nggak mungkin deh gitu. Jadi ada masalah biasanya berantem, kita tuh bukan tipe yang diem-dieman gitu, kita bahas, kita diskusiin ini nih solusinya apa, jadi selalu ngomongin solusi. Habis dari sini nih apa, kadang-kadang kan kalau rumah tangga tuh masalah sepele, masalah anak aja parenting bisa berantem, tapi kita kasih solusi gimana nih, yaudah solusinya nanti kalau misalnya kamu lagi marahin anak-anak, kamu diem ya, kayak aku diem atau gantian gitu. Jadi solusi gitu, jadi mau lebih baik gitu. Enggak, aku mau orangnya nggak gampang nyerah. Aku kalau kuis aja sampai menang terus, jadi aku orangnya emang nggak gampang nyerah, apalagi kan pernikahan ya. Aku percaya bahwa gini, kalau misalnya kita pernikahan itu aku tuh berdoanya langsung ke Allah ya, karena Allah yang ngejagain rumah tangga kita. Dan aku merasa bahwa kalau kita ngelibatin Allah, ngelibatin Tuhan, rumah tangga kita insya Allah mau masalahnya sebesar apapun masih bisa kita selesaiin gitu. Apa sih misalnya masalah apa? Selama masalahnya bukan orang ketiga, bukan masalah yang aneh-aneh, KDRT atau lain-lain, masih bisa dikomunikasiin gitu. Jadi nggak pernah yang sampai berat banget. Diem-dieman kali ya, nggak ada yang minta nggak ada yang minta maaf. Biasanya kita habis selesaiin masalah dengan ngobrol, ketemu solusinya, udah. Terus kita kan diem-dieman, tapi kadang kan kalau kita lagi marah suka nggak mau ngeliat muka ya. Tapi kita kalau lihat-lihatan udah ketawa lagi ya udah. Maaf ya, tadi aku gini. Terus suamiku juga suka gitu, maaf ya. Tapi alhamdulillah sih suamiku juga tipe orang yang nggak malu, nggak gengsi untuk minta maaf kalau emang dia salah ya. Gitu. Tapi di Ya aku lah. Biasanya kamu karena apa tuh? ya biasa lah, kalau perempuan kan Gajah melintas. selalu benar. Tapi suami aku tuh punya ini sifat sabar banget. Jadi dia tahu sih, mungkin karena kan kita juga terpaut usia jauh ya, 100 tahun ya ada ya. jadi suami aku karena jauh lebih dewasa tuh lebih ngertiin gitu, lebih ya udahlah udah paham lah, ini mah bocah kali gitu. Jadi kayak ya udah biarin aja istrinya marah dulu, habis itu mungkin dia akan sadar. Emang aku orangnya tipenya meledak-ledak, suami aku kalau marah tipenya diam, jadi seimbang kan, balance gitu. Ya itu pernikahan mah harus beda, kayak sepatu harus kiri harus kanan, kalau dua-duanya kanan kayak bakyak berisik udah gitu. Tapi di usia pernikahan yang sekarang artinya pernah nggak sih masih sering ngasih kejutan-kejutan kecil? Iya suka, alhamdulillah ini kan jalan ke 13 tahun rumah tangga. Kemarin aku
kayak isi acara off air gitu di luar kota, suamiku tiba-tiba subuh-subuh itu ya, kita nyampe subuh maksudnya bukan lagi mau ngapa-ngapain, ini nyampe subuh gitu ya, terus itu buka tuh katanya gitu, terus aku buka terus gelang gitu ya, maksudnya ini kan simple dan mungkin apa ya, maksudnya sesuatu yang mungkin hal yang simple gitu, tapi aku memaknainya bahwa dia punya usaha gitu buat ngebikin hal-hal yang kecil-kecil tapi bahagia dan romantis gitu. Walaupun sebenarnya basicnya dia nggak romantis ya gitu. Ya weekend jalan bareng, itu harus sih, jalan bareng, makan bareng, ngabisin waktu senang-senang bareng gitu. Dan biasanya kalau kita lagi bareng kan biasa kita suka sholat jamaah bareng. Nah itu momen buat momen buat kayak berdoa. Jadi gantian kalau berdoa tuh biasanya suamiku suka mimpin nih, abis sholat itu suka, ayo doanya apa nih? Nah suamiku ngedoain, terus aku doain, anakku doain. Nah yang kecil suka doain, semoga kakakku nggak jahil, apa pokoknya apa aja. Jadi sekaligus kayak ngeluarin curhatan, sekaligus doa sebenarnya. Tapi di 13 Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.